Siap tempur timnas U23 Indonesia versus Uzbekistan, Shin Tae-yong tegaskan bahwa kompetensi meningkat pesat, saatnya kita lolos Olimpiade 2024. Head-to-head timnas U23 Indonesia versus Uzbekistan, misi Shin Tae-yong balaskan dendam Indra Syafri, sekaligus hilangkan inferioritas. Dua pujian AFC untuk timnas U23 Indonesia saat kalahkan Korea Selatan dan melaju ke semifinal. Skenario Elkan Bagot perkuat timnas Indonesia U23 dalam upaya rebut tiket Olimpiade Paris 2024. Satu permintaan Rafael Struijk yang dipastikan absen bela timnas U23 Indonesia saat lawan Uzbekistan. Berikut ini ulasannya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Siap tempur timnas U23 Indonesia versus Uzbekistan, Shin Tae-yong tegaskan bahwa kompetensi meningkat pesat, saatnya kita lolos Olimpiade 2024. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong menyatakan kesiapannya jelang laga semifinal Piala Asia U23. Shin Tae-yong mengaku sudah mempersiapkan timnas U23 Indonesia untuk laga semifinal Piala Asia U23. Dalam konferensi pers jelang laga, pelatih asal Korea Selatan itu kembali meninjau ulang perjalanan Garuda Muda dari fase grup di Piala Asia U23. 3 pertandingan di babak penyisihan grup, kami mendapat 2 kemenangan dan 1 kekalahan, kata Shin Tae-yong membuka konferensi pers. Saya kira grup A adalah salah satu grup terkuat di kompetisi ini, kemudian kami bertahan dengan performa yang baik dan kemudian tingkat kompetensi kami meningkat pesat. Jadi kami bertemu Korea di perempat final ini. Jelas itu adalah pertandingan yang sangat sulit dan sangat sulit. Dari segi isi pertandingan, kami punya performa yang lebih baik dibandingkan Korea, tambahnya. Laga terakhir melawan Korea membuat Shin Tae-yong menilai para pemain timnas U23 Indonesia memiliki tambahan kepercayaan diri. Ia juga menjelaskan saat menonton laga Uzbekistan versus Arab Saudi, di mana ia memberi penilaian bila sang calon lawan adalah tim yang sangat bagus. Korea bagaimanapun kami melawan mereka hingga perpanjangan waktu dan juga adu penalti, sehingga mungkin akan membuat tim kami lebih tangguh. Tapi tetap saja kami menang melawan Korea, sehingga kepercayaan diri kami kembali meningkat, kata Shin Tae-yong. Dan mengenai pertandingan perempat final Arab Saudi melawan Uzbekistan, saya pergi ke stadion dan menonton pertandingan secara langsung. Saya merasa Uzbekistan adalah tim yang sangat-sangat bagus. Semua faktor performanya sangat stabil, sangat terorganisir, disiplin, mungkin tidak mudah di semifinal, tapi sejauh ini kita sudah berada dalam kondisi yang baik. Persiapan yang baik, jadi saya ingin menunjukkan kepada Anda performa yang bagus dengan hasil, tambahnya. Andai meraih kemenangan lawan Uzbekistan, Shin Tae-yong akan mengantarkan Indonesia untuk pertama kalinya dalam 68 tahun berpartisipasi ke Olimpiade. Partisipasi Indonesia di cabur sepak bola Olimpiade terakhir kali tercatat pada Olimpiade 1956 Melbourne. Pelatih 53 tahun itu kembali menyatakan dirinya tak terbebani dengan harapan besar tersebut. Besok, ia dan para pemain timnas U23 Indonesia akan berusaha menikmati jalannya pertandingan. Saya minta maaf, sebenarnya saya tidak tahu tentang Indonesia yang berpartisipasi di Olimpiade sebelumnya, kata Shin Tae-yong. Dan saya mendengar sebelum Olimpiade terakhir di Melbourne 1956 terjadi 68 tahun yang lalu. Tapi bagaimanapun, kali ini saatnya Indonesia ikut serta di pentas Olimpiade. Menikmati saat ini, tantangan ini, kemudian saya akan memiliki momen bahagia bersama para pemain. Jadi kali ini saya akan membawa tim Indonesia ke pentas Olimpiade, tambahnya. Semoga Shin Tae-yong dan pasukan Garuda Muda bisa meraih hasil yang positif dan berhasil membawa timnas Indonesia ikut ke pentas Olimpiade Paris 2024.
Head-to-head Timnas U23 Indonesia versus Uzbekistan, misi Shin Tae-yong balaskan dendam Indra Syafri, sekaligus hilangkan inferioritas. Berikut head-to-head Timnas U23 Indonesia versus Uzbekistan, termasuk kekalahan menyakitkan tahun lalu di ajang Asian Games 2022. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Uzbekistan dalam partai semifinal Piala Asia U23 pada Senin 29 April. Uzbekistan bukan menjadi lawan yang sembarangan karena berdasarkan catatan head-to-head, Indonesia sangat inferior dari tim berjuluk Serigala Putih itu. Baik dari kelompok umur hingga senior, Indonesia tak pernah menang atas Uzbekistan. Dilansir dari Kompas, total sudah 6 kali Indonesia dan Uzbekistan berhadapan baik di kelompok umur hingga senior. Yang masih membekas diingatan tentu pada babak 16 besar Asian Games 2022 yang dihelat tahun lalu. Timnas U24 Indonesia asuhan Indra Syafri mampu menahan imbang 0-0 Uzbekistan hingga 90 menit. Namun pada akhirnya mereka kalah 0-2 setelah bermain 120 menit dalam 2 kali 15 extra time. Buat Shin Tae-yong, ia juga pernah bertemu Uzbekistan saat memimpin Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 edisi 2023. Kala itu Indonesia bermain imbang 0-0 pada laga terakhir fase grup yang membuat Hoki Caraka dan kawan-kawan gagal lolos ke babak selanjutnya. Kemudian Timnas U20 Indonesia kembali bertemu Uzbekistan di laga uji coba pada Januari 2024. Namun tim yang gantian diasuh Indra Syafri itu menelan kekalahan 2-3. Dari catatan pertemuan terdekat itu, Timnas U23 Indonesia asuhan Shin Tae-yong berpeluang membalaskan kekecewaan Indra Syafri tahun lalu. Sebanyak 7 pemain juga pernah bertemu Uzbekistan tahun lalu, yakni Hernando Ari, Dava Fasya, Adi Satrio, Rizky Ridho, Donitri Pamungkas, Bagas Kava, dan Ramadan Sananta. Dengan modal permainan impresif sepanjang Piala Asia U23, Shin Tae-yong sangat mungkin membawa Timnas U23 Indonesia menang atas Uzbekistan. Jika menang, Garuda Muda juga akan menghilangkan inferioritas dari Uzbekistan yang selama ini belum pernah menang sekalipun. Sementara itu, keyakinan memuncak dalam diri Shin Tae-yong usai lolos ke semifinal mengalahkan Korea Selatan. Kini target Garuda Muda adalah menuju final dan memenangi turnamen Piala Asia U20 2024. Saya mengatakan kepada mereka untuk mempercayai saya dan mengikuti saya dan bersama kami bisa mencapai final, kata Shin Tae-yong. Saya pikir kepercayaan diri yang saya berikan kepada para pemainlah yang telah membawa kami sejauh ini, tambahnya. Semoga pasukan Garuda Muda bisa meraih hasil yang terbaik sehingga bisa membawa nama baik Indonesia di kancah Asia. Coba beri dukungan positif kalian di kolom komentar di bawah video ini. Dua pujian AFC untuk Timnas U23 Indonesia saat kalahkan Korea Selatan dan melaju ke semifinal. Timnas U23 Indonesia sukses memulangkan Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U23. Duel penentuan nasib tersebut cukup ketat sejak awal laga. Bahkan pertandingan harus dilanjutkan dengan babak adu penalti karena skor 2-2 bertahan hingga babak tambahan waktu. Akhirnya Indonesia sukses melaju ke babak semifinal lewat adu penalti. Konfederasi Sepak Bola Asia memuji Timnas U23 Indonesia yang telah mengalahkan Korea dengan dramatis. Bahkan kedua tim sama-sama menunjukkan sikap pantang menyerah hingga akhir laga. AFC menjuluki duel tersebut jadi pertarungan yang membutuhkan saraf-saraf baja. Hal ini karena ketatnya pertandingan hingga akhirnya dilanjutkan dengan babak adu penalti. Saraf-saraf baja tim Indonesia pasti akan percaya bahwa mereka dapat melakukannya. Setelah kemenangan luar biasa mereka di perempat final melawan Korea Republic dengan tim asuhan Shin Tae-yong menang 11-10 melalui adu penalti, yang merupakan pertandingan 8 besar yang paling dramatis yang pernah ada di Piala Asia U23 AFC. Kemenangan mereka juga berarti bahwa Korea Republic akan absen di Olimpiade untuk pertama kalinya sejak 1984, tulis AFC.
Duel semifinal antara Garuda Muda melawan Uzbekistan di babak semifinal juga diprediksi akan sama-sama berjalan sengit. Pasalnya, lawan Indonesia kali ini memiliki lini depan tajam yang siap menguji pertahanan Hernando Ari DKK. Selain itu, tim berjuluk Serigala Putih ini tampil solid dengan belum kebobolan sejak babak fase grup. Uzbekistan asuhan Timur Kapadze akan berusaha untuk lolos ke final ketiga dalam 4 edisi. Setelah kemenangan 2-0 di perempat final yang mengesankan atas juara bertahan Arab Saudi. Setelah tidak lolos ke babak 4 besar dalam 2 edisi sebelumnya, Uzbekistan kini telah mencapai semifinal dalam 4 turnamen berturut-turut tutup AFC. Skenario Elkan Bagot perkuat timnas Indonesia U23 dalam upaya rebut tiket Olimpiade Paris 2024. Pemain Bristol Rovers Elkan Bagot berpotensi memperkuat timnas Indonesia U23 yang tengah berjuang merebut tiket Olimpiade Paris 2024. Namun skenario itu tidak terjadi di Piala Asia U23. Seperti yang diketahui, saat ini timnas Indonesia U23 tengah berjuang untuk merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024 dalam turnamen Piala Asia U23. Bisa dikatakan Garuda Muda tinggal selangkah lagi merebut tiket tersebut karena sudah sampai ke babak semifinal. Syarat untuk bisa meraih tiket Olimpiade Paris 2024 adalah dengan berada di 3 besar di Piala Asia U23. Jadi, Garuda Muda harus menang melawan Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 agar bisa lolos ke final. Akan tetapi jika kalah pun Garuda Muda masih bisa berpeluang lolos dengan memenangkan perebutan peringkat ketiga. Jadi, setidaknya timnas Indonesia U23 masih memiliki 2 pertandingan lagi di Piala Asia U23. Melihat fakta itu, banyak netizen yang menanyakan apakah Elkan Bagot bisa menyusul rekan setimnya di Qatar untuk bermain di Piala Asia U23. Mengingat Bagot sudah tak memperkuat Bristol Rovers lagi yang sudah menyudahi perjalanan mereka di League One. Perlu diketahui, Bagot awalnya tak memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 karena masih masa pemulihan pasca cedera. Namun Bagot nyatanya sudah fit dan bahkan telah bermain untuk Bristol Rovers dalam beberapa laga terakhirnya. Terbaru, Bagot bermain di laga terakhir Bristol Rovers pada turnamen kasta ketiga sepak bola Inggris tersebut. Dalam pertandingan melawan Wigan Athletic, Bagot yang bermain selama 90 menit sayangnya gagal membantu Bristol menang lantaran tumbang 0-2. Bristol pun mengakhiri League One musim ini dengan berada di posisi 15. Itu berarti Elkan Bagot dan tim tak bermain untuk playoff demi tempat di Championships dan tetap di kompetisi itu karena terhindar dari degradasi. Elkan Bagot pun tak memiliki jadwal pertandingan lagi sebelum kembali ke Ipswich Town pada 30 Juni 2024 mendatang. Melihat kondisi itu, banyak netizen yang berharap Elkan Bagot bisa memperkuat timnas Indonesia U23 yang masih menyisakan setidaknya 2 laga lagi di Piala Asia U23. Akan tetapi hal tersebut takkan bisa terwujud karena sejak awal Elkan Bagot tak didaftarkan untuk Piala Asia U23. Elkan Bagot bisa saja berjuang dengan timnas Indonesia U23 untuk merebut tiket Olimpiade Paris 2024 jika Garuda Muda kalah di semifinal dan perebutan peringkat ketiga kontra Jepang atau Irak. Sebab jika skenario itu terjadi, timnas Indonesia U23 masih berkesempatan ke Olimpiade Paris 2024 melalui jalur playoff. Nantinya Garuda Muda akan melawan wakil Afrika, Guinea pada 9 Mei 2024 untuk upaya terakhirnya merebut tiket Olimpiade Paris 2024. Kendati demikian, tentu pasukan Shin Tae-yong tak mau skenario itu tercipta. Harapannya timnas Indonesia U23 bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan status 3 tim terbaik di Piala Asia U23. Satu permintaan Rafael Struijk yang dipastikan absen bela timnas U23 Indonesia saat lawan Uzbekistan. Berikut ini ulasannya. Striker kelahiran Belanda, Rafael Struijk
Berharap timnas U23 Indonesia bisa meraih kemenangan atas Uzbekistan pada laga semifinal Piala Asia U23 Qatar yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Senin 29 April. Dengan begitu Rafael Struijk bisa kembali membela timnas U23 Indonesia di partai puncak Piala Asia U23. Saat bersua Uzbekistan, Rafael Struijk harus absen memperkuat timnas U23 Indonesia karena hukuman akumulasi kartu. Pemain berusia 21 tahun itu sejauh ini sudah mengemas 2 kartu kuning. Dan semoga kami bisa menang, ucap Rafael Struijk dalam keterangan yang diterima. Kemudian saya bisa main di final, sambung pemain Ado Den Haag tersebut. Menurut Rafael, hasil positif bisa diraih timnas U23 Indonesia atas Uzbekistan jika mampu mempertahankan permainan yang konsisten seperti di laga sebelumnya. Timnas U23 Indonesia melaju ke semifinal Piala Asia U23 usai menaklukkan Korea Selatan lewat drama adu penalti dengan skor 10-11. Sementara di fase penyisihan Piala Asia U23, skuad Garuda Muda mencatatkan 2 kemenangan dan 1 kekalahan di grup A. Rinciannya menang atas Australia 1-0 dan Yordania 1-4, serta takluk 2-0 dari Qatar. Ya, tentu saja kami harus memainkan gaya bermain yang kita biasa mainkan di tiap pertandingan, ujar Rafael. 1 atau 2 sentuhan membuat pola yang kita punya bekerja. Dan ya, saya pikir ketika kami melakukan itu, kami mendapatkan kesempatan, kami mencetak gol dan menang, tutur pemain timnas Indonesia itu. Kendati begitu, dia sadar bahwa Uzbekistan bukanlah lawan yang mudah. Hingga saat ini, Uzbekistan belum pernah menelan kekalahan di Piala Asia U23. Di perempat final, Uzbekistan sukses menang 2-0 atas Arab Saudi. Sementara di grup D Piala Asia U23, Uzbekistan menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan. Rinciannya sukses menaklukkan Malaysia 2-0, Kuwait 0-5, dan Vietnam 3-0. Ya, kami menonton pertandingan mereka melawan Arab Saudi, kata pemain berpostur 187 cm tersebut. Saya pikir mereka adalah tim yang bagus. Mereka juga menang dengan 9 poin dan 0 gol. Jadi ya, ini adalah tim yang kuat, tapi kami juga tim yang kuat. Jadi ya, ini akan menjadi pertandingan yang bagus, tutupnya. Erick Thohir terkesima dengan aksi masyarakat yang gelar nobar Timnas U23 Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menggelar aksi nonton bareng Timnas U23 Indonesia. Seperti yang diketahui, masyarakat tanah air menunjukkan antusiasme mereka dengan penampilan Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23. Puncaknya terjadi pada laga Timnas U23 Indonesia versus Korea Selatan pada Jumat kemarin. Kala itu banyak yang menggelar aksi nobar demi mendukung penampilan Rafael Struijk dan pasukan Garuda Muda. Hal ini lalu mendapatkan apresiasi dari Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu memuji semangat masyarakat yang tak luntur meski pertandingan melawan Korea Selatan berlangsung dini hari. Merinding melihat dukungan supporter Timnas Indonesia waktu melawan Korea Selatan dari ujung barat sampai timur Indonesia, semua kompak demi merah putih. Pertandingan dini hari waktu Indonesia bukan masalah. Semangatnya luar biasa, tulis Erick Thohir dilansir Bola Sport dari Instagram pribadinya. Sementara itu, dukungan dari masyarakat akhirnya berbuah manis. Timnas U23 Indonesia mampu menaklukkan Korea Selatan dan berhak lolos ke babak semifinal Piala Asia U23. Terlebih, jalannya duel Timnas U23 Indonesia versus Korea Selatan juga berlangsung sengit. Tim asuhan Shin Tae-yong mampu menahan imbang Korea Selatan pada waktu normal dengan skor 2-2. Skuad Garuda Muda lalu keluar sebagai pemenang melalui babak adu penalti dengan skor 11-10. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan melawan Uzbekistan pada babak semifinal. Pertandingan ini nantinya terlaksana di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Senin 29 April. Erick Thohir sendiri ingin masyarakat tetap setia memberikan dukungannya. Kita akan menghadapi Uzbekistan di semifinal.
Mohon doa dan dukungannya agar Garuda Muda bisa memberikan yang terbaik dan membuat Indonesia bangga, tulisnya. Menjelang Timnas U23 Indonesia versus Uzbekistan, Aji Santoso, kita harus menyerang, bertahan bakal jadi bumerang. Pelatih Aji Santoso meminta Timnas U23 Indonesia bermain menyerang saat melawan Uzbekistan. Seperti yang diketahui, Timnas U23 Indonesia harus bertemu Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U23. Pertandingan ini nantinya digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Senin 29 April. Aji Santoso menyarankan bahwa Timnas U23 Indonesia harus berani tampil menyerang saat melawan Uzbekistan. Pasalnya bermain bertahan justru bakal membahayakan gawang Hernando Ari. Kita harus berani menyerang karena kalau kita bertahan justru akan menjadi bumerang. Semakin kita bertahan akan semakin cepat bola datang ke pertahanan kita. Saya sangat yakin Shin Tae-yong masih tetap memainkan sepak bola menyerang. Kalau garis pertahanan kita terlalu mundur, kita akan habis dihajar oleh Uzbekistan yang sangat baik memainkan serangan dari tengah, kata Aji Santoso dalam acara Kompas. Lebih lanjut, Aji Santoso optimistis menatap duel Timnas U23 Indonesia melawan Uzbekistan. Salah satu alasannya yakni karena para pemain sedang memiliki kepercayaan diri tinggi setelah mampu mengalahkan Korea Selatan. Sebagai informasi, skuad Garuda Muda mampu memulangkan Korea Selatan melalui babak adu penalti. Duel tersebut berakhir seri 2-2 pada waktu normal. Timnas U23 Indonesia lalu keluar sebagai pemenang dengan skor 11-10 pada babak adu penalti. Melawan Uzbekistan tidak ada masalah karena pemain-pemain kita sedang dalam kondisi yang bagus. Baik mentality, tactical game, bagaimana mereka bertahan, menyerang, transisi, mereka bermain dengan sangat bagus. Memang ada perbedaan antara Uzbekistan dengan Arab Saudi, di mana Uzbekistan gaya-gaya bermainnya seperti Eropa. Dia lebih mengedepankan possession play dan organisasi yang rapi, tuturnya. Kata pelatih Uzbekistan setelah tonton Timnas U23 Indonesia kalahkan Korea Selatan, begini katanya. Pelatih Uzbekistan U23 Timur Kapadze memberikan tanggapannya soal akan melawan Timnas U23 Indonesia di semifinal Piala Asia U23. Pertandingan antara Uzbekistan melawan Timnas U23 Indonesia bakal digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium. Uzbekistan melaju ke semifinal setelah mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Soal melawan Timnas U23 Indonesia, Kapadze mengaku menonton laga tim besutan Shin Tae-yong mengalahkan Korea Selatan di perempat final. Ia menilai Garuda Muda mampu memberikan perlawanan terhadap tim besar. Timnas U23 Indonesia mengalahkan Korea Selatan melalui adu penalti dengan skor 11-10 setelah pada waktu normal dan perpanjangan berakhir sama kuat 2-2. Kami hanya fokus pada pertandingan melawan Arab Saudi ini, kata Kapadze, dilansir dari laman AFC. Namun kami menonton pertandingan Indonesia melawan Republik Korea dan mereka menunjukkan bahwa mereka bisa tampil melawan tim besar, ujarnya. Untuk itu pihaknya akan mempelajari Timnas U23 Indonesia. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, kami akan mulai menganalisis dan mempersiapkannya, ujarnya. Uzbekistan sejauh ini menjadi tim yang tidak kebobolan di Piala Asia U23. Pada babak penyisihan grup, mereka menyapu bersih kemenangan. Uzbekistan menang atas Malaysia 2-0, Kuwait 5-0, dan Vietnam 3-0. Sementara Timnas U23 Indonesia di babak penyisihan grup mengalami 1 kali kalah dan 2 kemenangan. Marcelino Ferdinand dan pasukan Garuda kalah 0-2 dari Qatar, lalu menang atas Australia 1-0 dan Yordania 4-1. Jika Timnas U23 Indonesia bisa memenangi pertandingan melawan Uzbekistan, maka tiket ke Olimpiade Paris 2024 ada di genggaman. Akan tetapi jika kalah, Timnas U23 Indonesia harus melawan Guinea, wakil dari Konfederasi Afrika, di play-off untuk merebut 1 tiket ke Paris.
Siapa sangka, ternyata Shin Tae-yong simpan harapan untuk bisa melatih Korea Selatan sebelum pensiun. Berikut ini fakta benarnya. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan rencana sebelum pensiun sebagai juru taktik. Shin Tae-yong ingin kembali menjadi pelatih timnas Korea Selatan sebelum pensiun. Pernyataan tersebut disampaikannya saat melakukan wawancara dengan media Korea Selatan usai mengantar timnas U23 Indonesia menang di babak perempat final Piala Asia U23. Timnas U23 Indonesia memulangkan Korea Selatan dalam duel ketat hingga babak adu penalti. Garuda Muda menang 11-10 via adu penalti usai imbang 2-2 di waktu normal plus perpanjangan waktu. Kekalahan tersebut membuat mimpi Korea Selatan untuk lolos ke putaran final Olimpiade 2024 harus pupus. Momen ini jadi kegagalan perdana Korea Selatan lolos ke Olimpiade sejak edisi 1988. Usai kemenangan atas Korea Selatan, Shin Tae-yong merasa sedih sekaligus gembira. Shin Tae-yong mengaku ingin membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Target terdekat Shin Tae-yong adalah membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya sedih dan minta maaf karena merusak rekor Korea lolos ke Olimpiade, ujar Shin Tae-yong. Impian saya membawa sepak bola Indonesia lolos ke Piala Dunia. Jika kami lolos ke putaran ketiga, target itu semakin dekat, lanjutnya. Shin Tae-yong memiliki mimpi terakhir usai mewujudkan targetnya bersama timnas Indonesia. Pria asal Yeongdeok tersebut ingin kembali ke Korea Selatan. Pria 53 tahun tersebut ingin mengasuh timnas Korea Selatan lagi. Impian terakhir adalah kembali ke Korea Selatan dan melatih timnas Korea Selatan lagi, ujar Shin Tae-yong. Menjadi pelatih timnas Korea Selatan bukanlah pengalaman baru bagi Shin Tae-yong. Shin Tae-yong pernah menjadi pelatih timnas Korea Selatan di 3 level kelompok usia pada periode 2015 hingga 2018. Shin Tae-yong mengawalinya di timnas U23 Korea Selatan pada periode 2015 hingga 2016. Ex-pemain Songnam tersebut melanjutkan karier di timnas U20 Korea Selatan pada 2016 hingga 2017. Baru sejak 2017, Shin Tae-yong berkarier sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Kariernya di timnas Korea Selatan senior hanya bertahan hingga Piala Dunia 2018. Meski gagal lolos dari fase grup, Shin Tae-yong sukses mengejutkan dunia usai membawa timnya mengalahkan Jerman dengan skor 2-0 di pertandingan terakhir fase grup.